Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan kembali belajar satu bagian dari kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan pemutusan ikatan atau kuasa dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka citra atau gambar Allah yang ada di dalam diri manusia itu menjadi rusak. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Bagaimana agar manusia kembali menjadi pribadi yang segambar serupa dengan Allah? Tidak ada pilihan lain terkecuali ikatan atau kuasa dosa itu harus diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah orang yang telah memutuskan kuasa dosa tersebut serta merta menjadi pribadi yang sempurna, tidak lagi berbuat dosa di dalam menjalani kehidupannya hari lepas hari? Paulus kembali berkata, yang baik yang aku kehendaki, tetapi yang jahat yang aku perbuat. Roma pasal 7 ayat yang ke-19. Ini membuktikan, ini menunjukkan bahwa kuasa dosa begitu melekat dalam diri manusia sehingga membutuhkan suatu perjuangan selama hidup untuk terus melawan kuasa dosa tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagian yang pertama. Apakah arti dosa? Yang pertama, dalam perjanjian lama, dosa dalam bahasa Ibrani disebut kata. Artinya tidak mengenai sasaran. Sejajar dengan itu, di dalam perjanjian baru, dosa dalam bahasa Yunani disebut hamartia, yang artinya tidak tepat pada sasaran. Bahwa Allah telah merancang, bahwa semua dirancangkan begitu amat baik bagi manusia. Tetapi pada kenyataannya, manusia melenceng dari ketetapan Allah sehingga semua menjadi rusak. Hubungan Allah dan manusia menjadi terputus. Itulah arti dosa yang pertama. Yang kedua, apakah arti dosa? Dalam perjanjian lama, dosa dalam bahasa Ibrani disebut sagab. Artinya kesalahan atau melakukan penyimpangan. Sejajar dengan itu, di dalam perjanjian baru, dosa dalam bahasa Yunani disebut plano. Apa artinya? Artinya melakukan perbuatan yang menyimpang dengan perbuatan tercela. Bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia berperilaku menyimpang dalam perbuatan dan cenderung berbuat apa yang salah. Maka kita mendengar berita bahwa seorang melakukan pembunuhan hanya untuk memperoleh uang. Seorang melakukan pencurian. Anak-anak muda terjerumus ke dalam narkoba. Bahkan dalam lingkup gereja pun banyak orang datang berbakti beribadah hanya untuk melakukan kegiatan seremonial. Sehingga tidak jarang kita temukan gereja hanya menjadi tempat yang begitu nyaman untuk tidur, terlebih-lebih saat firman Tuhan diberitakan. Tidak jarang kita melihat seseorang sebelum berangkat ke gereja bergosip ria, sepulang dari gereja juga bergosip ria sebelum pulang ke rumah. Inilah dosa dalam arti kesalahan atau perbuatan kelakuan yang menyimpang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian yang kedua, apakah makna dan akibat dosa itu sendiri? Yang pertama, dosa sebagai sesuatu yang tidak tepat sasaran. Ketika manusia ingin menjadi sama dengan Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang keempat, maka sesungguhnya manusia telah keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Allah. Artinya, tidak menuju sasaran yang ditetapkan oleh Allah. Dan itulah dosa yang sesungguhnya, yaitu tidak mengakui kedaulatan Allah sebagai satu-satunya penguasa halik langit dan bumi. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka menolak Yesus sebagai Tuhan, bahkan menyalibkannya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara,
Banyak orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Bahkan oleh mereka yang mengaku sebagai orang Kristen. Oleh Yohanes, dosa ini disebut dosa yang mendatangkan maut. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-16. Bahwa akibat dari orang yang menolak Allah, akibat dari orang yang menolak Yesus adalah Tuhan, adalah maut atau kematian yang kekal di neraka. Makna dan akibat dari dosa yang kedua, dosa sebagai perbuatan yang menyimpang. Ketika manusia sudah mengakui kedaulatan Allah dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia sudah memutuskan dosa dalam arti suatu sudah kembali ke jalur yang benar atau kembali kepada rancangan Allah. Namun dalam menjalani hari-hari hidup masih ada kemungkinan, masih ada kecenderungan melakukan dosa dalam arti perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Oleh Yohanes itu disebut dosa yang tidak mendatangkan maut. Sekali lagi, dosa yang tidak mendatangkan maut. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-16. Dosa yang demikian membuat hidup manusia jauh dari damai sejahtera. Bahkan mendatangkan disiplin dari Allah. Misalnya saja kalau kita melihat bagaimana kehidupan Daud. Daud seorang yang diurapi. Tetapi saat Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, maka Allah menghukumnya. Anaknya dengan Batseba meninggal. Anaknya Absalom ingin membunuhnya dan merebut kerajaannya. Absalom ingin membunuh saudaranya Amnon, bahkan akhirnya memang betul membunuh Amnon karena memperkosa Tamar, saudara perempuan. Inilah akibat daripada perbuatan Daud yang melakukan dosa penyimpangan di dalam kehidupan. Artinya bahwa Daud yang diurapi Tuhan kehilangan damai sejahtera ketika melakukan dosa. Daud yang diurapi Tuhan didisiplin oleh Tuhan sendiri saat ia berbuat dosa. Ibu saudara, kita akan melihat bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Bagaimanakah cara memutuskan ikatan dosa tersebut? Yang pertama, dosa yang mendatangkan maut. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah menjanjikan suatu masa depan bagi manusia. Dengan jalan bagaimana? Dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal ke tengah-tengah dunia. Dan itu telah dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dan mengorbankan domba untuk menutupi ketelanjangan manusia, itulah Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21. Dan semua itu tergenapi saat firman turun menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Dan dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Dan semua orang yang menerimanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Maka putuslah ikatan, putuslah kutuk kuasa dosa melalui kematiannya di atas salib. Manusia yang seharusnya binasa oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dialah anak domba Allah, maka manusia yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maka putuslah dosa yang mendatangkan maut tersebut. Bagian yang kedua, dosa yang tidak mendatangkan maut. Bagaimanakah kita memutuskannya? Ikatan-ikatan, kuasa-kuasa dosa tersebut. Dosa sebagai sesuatu kesalahan akan terus menjadi bagian orang percaya sampai ia kembali kepada kekekalan. Orang sekelas Ayub pun ketika datang malapetaka masalah yang begitu besar, ia sempat mengutuki hari kelahirannya. Orang sekelas Petrus pun masih kerap berseberangan dengan Yesus. Artinya bahwa dosa begitu luar biasa sehingga butuh suatu perjuangan seumur hidup. Bagaimana agar kita sebagai orang percaya dapat memutuskan ikatan-ikatan dosa tersebut? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama,
tidak bergaul sembarangan. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hawa jatuh karena bergaul dan membangun komunikasi dengan benar. Jadi Ibu Saudara, menjadi penting untuk menjaga dengan siapa kita bergaul. Bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan semua orang, tetapi kita harus lihat dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunikasi, sebab itu sangat berpengaruh kepada karakter kita, kepada kebiasaan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya dosa ini putus? Mematikan keinginan daging. Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Dengan jalan bagaimana? Yang pertama, dengan jalan mau dipimpin oleh roh. Itu dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 18 dan ayat yang ke-25. Dengan jalan bagaimana? Yang kedua, menjadikan firman Tuhan sebagai standar hidup. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Berikutnya yang ketiga, bagaimana supaya kuasa dosa tersebut putus dari kehidupan kita? Mengingat dan menghargai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Wah, di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-11. Diceritakan ada seorang wanita yang ketahuan melakukan perzinahan dan oleh tua-tua Yahudi dibawa kepada Yesus. Dan mereka meminta supaya Yesus menyetujui untuk menghukum wanita tersebut dengan merajamnya, melemparnya dengan batu sampai mati sesuai dengan hukum Musa. Tetapi Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia melemparkan batu yang pertama. Maka akhirnya satu persatu tua-tua Yahudi itu keluar dan meninggalkan wanita itu dengan Yesus. Ketika semuanya sudah pergi, maka wanita itu melihat Yesus. Dan Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sebagai Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, memberikan pengampunan kepada kita, maka hargai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita tidak akan mengulangi dosa itu secara terus-menerus. Dan yang terakhir, bagaimana supaya putus dengan kuasa dosa, dalam arti tidak mendatangkan maut? Waspada dengan godaan iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Waspadalah. Iblis itu berjalan sekelilingmu seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat diberani. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa waspada dan berjaga-jaga bahwa ada satu kekuatan di luar diri kita yang senantiasa ada di sekitar kita untuk mempengaruhi kita untuk melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Demikianlah cara-cara kita untuk putuskan dosa-dosa tersebut. Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sampailah kepada suatu kesimpulan kita pada saat ini. Mari kita sadari bahwa kita manusia yang telah mewarisi karakter dosa, yang setiap saat siap menerkam kita. Kita tidak akan pernah langsung berubah total saat menjadi orang percaya. Tetapi kita harus terus mengalami perubahan secara progres menuju kepada satu kesempurnaan. Mari terus berjuang mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita. Tuhan akan bekerja saat seseorang membuka hati dan memberi ruang untuk Roh Kudus untuk bekerja. Artinya, tanpa Tuhan kita tidak akan pernah mampu, dan tanpa kita Tuhan tidak akan pernah berkarya dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati.